Ardian mana Ardian? Udah tidur lagi. Terus gue ujulan dia. Kayaknya di pagi semalam. Semalam nggak ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu nggak ada dingin apa ya? Dingin. Oh, saya yang panas. Justru itu tuh YouTube matiin. YouTube kan. Enggak, itu udah mati. Itu udah mati. Kalau itu yang dimatiin, jalannya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengkaji, kita mempelajari beberapa ilmu. Seperti biasa pengajian kita awali dengan mengkaji ilmu nahwu, syarah Ibnu Aqil. Bismillahirrahmanirrahim. Kazaka sabku khobarin manapiyah. Khobar ini tanwin. Kazaka sabku khobarin manapiyah faji biha matluwatan lataliyah. Kazaka seperti demikian juga tidak boleh mendahului. Seperti demikian juga tidak boleh apa sabku khobarin mendahului khobar apa maknapiyah yaitu maknapi. Maknapiyah berarti mak jadi maf'ul. Jadi ma'mul dari sabku. Jadi khobar mendahului maknapiyah. Faji biha matluwatan, maka datangkanlah dengannya matluwatan diiringi lataliyah, bukannya mengiringi. Berarti manapiyah adanya matluwatan diiringi berarti adanya di mana? Di depan gitu. Kalau taliyah berarti adanya di belakang. Yakni annahu la yajuzu ayataqaddamal khobaru ala ma annafiyati, bahwa tidak boleh khobar itu mendahului di atas ma annafiyah. Jadi khusus kepada ma nafiyah. Jadi bukan semata-mata napi kan banyak. La napi juga. Tapi di sini enggak, bukan semua napi enggak, ya. Tapi khusus kepada ma. Makanya di sini disebutinnya benar-benar ma nafiyah. Ya. Wa yadkhulu tahta hadza qismani, dan masuk di bawah ini ada dua bagian. Ahaduhuma maka nafiu sarton fi amalihi. Yang pertama, di mana nafi itu menjadi syarat pada amalnya. Nahu mazala wa akhwatiha. Ya, karena mazala, bari'a, fatiha, infaka itu selalu harus ada apanya tuh? Selalu harus ada maknya. Ya, mazala, mapatiah, mabariha. Masuk. Iya, masuk. Kalau dama kan kemarin udah khusus tuh. Kalau dama udah dibahas kemarin. Bukan manapi. Kalau dama udah ada wakulun sabqahu dama hazor. Jadi dama mah udah terkhusus kemarin. Para takulu ko iman mazala zaidun, maka jangan engkau kata ko iman mazala zaidun. Misalkan mazala zaidun ko iman, asalnya begitu. Nah tuh khobarnya ko iman kita tarik ke depan mendahului ma. Nah itu kagak boleh. Ya, jadi tuh maksudnya tuh kaza kasar khobarin manapi. Jadi khobar daripada mak dia tuh mendahuluin apa yang mendahuluin maknya. Ya. Kok iman khobarin ini enggak boleh. Iya, kan asalnya mazala zaidun ko iman, asalnya begitu. Jadi ko imannya ditarik mendahuluin mak.
bukan mendahuluin khobarnya, mendahuluin isimnya bukan, tapi mendahuluin maknya. Qaiman mazala Zaidun. Wa ajaza zalika Ibnu Kaisan, dan membolehkan yang demikian itu oleh Ibnu Kaisan. Ibnu Kaisan Muhammad bin Ahmad, julukannya Abul Hasan Muhammad bin Ahmad, tapi terkenalnya namanya apa ya? Ibnu Kaisan. Wafat tahun 299. 299 wafat. Ibnu Kaisan murid daripada Mubarrid. Ibnu Kaisan ini termasuk ulama nahwu yang ini juga nih, yang spesial juga. Kan biasanya kalau kita belajar nahwu ada blok Kupah, ada blok Basroh. Nah dia dua-duanya masuk dia. Kupah juga, Basroh juga. Ini dia. Jadi dia paham Basroh dia masuk, paham Kupah dikuasai. Ibnu Kaisan. Karena dia pernah tinggal di daerah Kupah, daerah Basroh. Murid daripada Mubarrid. Wan Nahas, dan juga An-Nahas. Ulama juga. Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad namanya tuh. An-Nahas. Laqabnya Abu Ja'far, namanya Ahmad bin Muhammad. Terkenalnya An-Nahas terkenal. Dia murid belajar nahunya ke siapa? Ke Az-Zajjaj. Wafat tahun 307. An-Nahas. Ulama keren nih An-Nahas. Ini bukan cuma nahu doang. Tafsir juga dia apain? Menguasai. Tafsir. Ada karangan tafsirnya ini An-Nahas. Di karang kitab masalah nasih mansukh, di narang kitab masalah i'rab Al-Quran. An-Nahas. Jadi dia sebetulnya nggak spesialis nahu banget. Ilmu lain juga dikuasai. An-Nahas. Wasani, dan yang kedua, malam yakunin nafiu syarton fi amalihi, di mana nafi itu bukan syarat pada amalnya. Siapa itu? Ya selain Zala dan teman-temannya. Nahu makana Zaidun qaiman. Seumpama makana Zaidun qaiman. Nah, itu kan karena nggak harus ada nafinya. Fala taqulu qaiman makana Zaidun. Sama nggak boleh juga. Jadi mau nafi itu syarat ataupun bukan, pokoknya khobar mah jangan ngedahuluin apa? Jangan ngedahuluin ma. Kenapa? Karena mak nafi itu dia berhak sodrul kalam. Ada di depan kalam. Jadi dia tuh nggak boleh ada di mana, nggak boleh ada di tengah-tengah. Kayak apa misalkan ya? Kayak hal kali ya. Hal kan juga dia sodrul kalam, berhak berada di mana, di depan kalam. Jadi dia nggak ada di tengah-tengah. Gitu. Wa ajazahu ba'duhum, dan membolehkannya sebagian mereka. Kenapa bisa ada yang ikhtilaf gitu? Ikhtilafnya karena asalnya dari sodrul kalamnya itu. Jadi kalau yang berpegang ma itu harus sodrul kalam, nggak boleh khobar keduluin gitu. Tapi kalau yang ada yang bilang ma itu nggak harus sodrul kalam, berarti dia boleh dahuluin apa? Ma khobar. Jadi akar ikhtilaf ini diawali dari ikhtilaf ma itu harus sodrul kalam apa tidak. Jadi sebetulnya ikhtilafnya udah ikhtilaf anak gitu loh, ikhtilaf cabang daripada ikhtilaf pokoknya tuh. Jadi asalnya tuh di maknya itu, dia boleh sodrul kalam apa tidak, harus sodrul kalam apa tidak. Wa mafhumu kalamihi annahu idza kana nafyu bi ghairi ma yajuzu taqdimu. Dan mafhum kalamnya, kalau nafinya bukan dengan ma maka boleh takdim. Ya, ini kan di sini ngomonginnya ma nafi ya. Berarti kalau nafinya bukan ma boleh begitu ya. Fatakulu qaiman lam yazal Zaidun. Ya. Qaiman lam yazal Zaidun. Itu ada nafinya tuh. Mana nafinya? Lam. Ya, itu qaiman kan asalnya lam yazal Zaidun qaiman. Ya, itu qaimannya tarik ke depan. Nah, itu boleh tuh, boleh karena itu nafinya bukan pakai ma tapi pakai lam. Wa muntolikon lam yakun amrun. Sama lam yakun amrun muntolikon. Atau muntolikonnya ditarik ke depan. Ya. Boleh nih yang boleh. Boleh karena dia bukan ma. Jadi lam boleh, la
napi ya juga boleh juga. Ya, karena bukan. Kalau itu wa makana Muhammadun Makana Muhammadun aba ahadin. ma. Berarti nggak boleh aba ahadinnya ditarik kemana? Ditarik ke depan, mendahuluin ma, nggak boleh. Aba ahadin makana Muhammadun, nggak boleh begitu. Wa mana'ahuma ba'duhum. Wa mafhumu kalamihi aidan jawazu taqdimil khabari alal fi'li wahdahu. Dan mafhum kalamnya pula boleh mendahulukan khobar di atas fi'ilnya saja. Iza kana nafyu bima nahu ma qaiman zala zaidun. Itu kan ribet lagi. Mazala zaidun qaiman aslinya tuh. Mazala zaidun qaiman. Ini khobarnya ditarik ke depan. Ya. Tapi adanya tetap sebelum apa? Tetap sebelum ma qaiman zala zaidun. Nah, ini boleh nih. Yang penting dia jangan ngelewatin ma, begitulah. Ya karena ma itu laha sodrul kalam. Dia berhak mendapat sodrul kalam. Wa iman Zaidun. Wa mako iman karena zaidun sama karena zaidun ko iman. Jadi ko iman ini kalau ngedahuluin isim kalau ngedahuluin karena wa akhwatuhanya mah nggak apa-apa. Ya, tapi yang nggak boleh tuh ngedahuluin maknya. Ya. Wa mana'ahu ba'duhum pasti ada aja. Pasti ada aja. Jadi jangan masalah fikih, masalah nahwu ada aja khilafnya. Tetap aja jangan bolehin, ada yang kagak. Kalau nahwu kalau nggak boleh ada kagak kita ngambil yang mana? Yang udah biasa. Yang paling gampang. Yang irobe paling gampang udah itu. Ngapain pakai susah-susah? Susunan kalam. Biasa gitu ya. Jadi kalau pakai takdir ini ribet udah yang gampang aja udah begitu kalau nahwu tuh. Kalau emang ada khilaf-khilaf gitu, ambil yang paling gampang aja lah. Yang kecuali kalau fikih atau apa gitu khilaf kita perlu pikirin dulu. Cuma kalau nahwu udah yang gampangan mana? Lebih simpel, irobnya ini. Udah itu yang kita ambil. Ya. Gak usah berbelit-belit. Wa man usabki khabarin laisa stupi wa zu tamamin ma bi rabbin yaktafi. Wa man usabki khabarin dan khobar tidak boleh pula mendahului apa laisa, mendahului laisa. Ustupi. Pendapat itu yang dipilih. Ya, sekarang ngomongin laisa. Jadi khobar juga jangan ngedahuluin laisa. Wa zu tamamin ma bi rabbin yaktafi. Dan karena wa akhwatuha itu ada yang sifatnya tamam, ini tam. Apa itu tam? Mabirok inyak tapi yang cukup dengan rofaknya, berarti nggak perlu khobar, berarti tam do. Wa masiwa hunakisun wa naksupi pati alai sazalada iman kupi. Wa masiwa hunakisun yang tidak cukup dengan rofaknya dengan isimnya tapi kepada khobar. Itu namanya nakis. Jadi karena wa akhwatuha kebagi dua, ada tam, ada nakis gitu. Kalau tam dia cukup dengan isimnya, kalau nakis dia perlu isim dan juga apa? Dan juga khobar. Wa naqsu fi pati'a laisa zala daiman kupi. Dan naqs ya, artinya yang perlu kepada isim dan khobar pada pati'a laisa zala daiman kupi. Berarti laisa enggak ada yang tam. Pati'ah nggak ada yang tam, pasti dia apa? Pasti dia nakis. Ikhtalafan nahwiyuna fi jawazi taqdimi khabari laisa 'alaiha. Berbeda pendapat ulama nahwu pada bolehnya mendahului khabar laisa di atasnya. Fazahabal kufiyuna wal mubarridu. Itu ada mubarrid. Maka berpendapat oleh ulama Kufah dan juga al-mubarrid. Al-Mubarrid Abul Abbas Muhammad bin Yazid. Nah, nama dianya. Abul Abbas Muhammad bin Yazid. (286)
ya, meninggal. Ulama besar nahu nih Mubarrid. Ya, dia masih muda aja udah megang apa? Masih muda aja udah megang majelis Mubarrid. Udah ngajar. Ada orang pengen belajar kitab Sibawayh itu ke ulama nahu. Oh jangan nama saya nih, saya anterin nih. Dianterin ke siapa? Ke Mubarrid. Lah kaget dia, masih muda banget. Mubarrid. Waz-Zajjaj dan juga Az-Zajjaj. Nah ini yang tadi tuh ya. Guru juga. Ibrahim bin As-Sari. Abu Ishaq Ibrahim bin As-Sari Az-Zajjaj. Wafat 316. Iya. Berarti dia sama muridnya duluan muridnya meninggal. Muridnya kan tadi An-Nahas. Iya. Dia 316. Berarti kan dia meninggalnya belakangan. Padahal dia gurunya. Guru daripada An-Nahas. Az-Zajjaj. Ulama. Jadi kalau kita lihat ini memang tahun-tahun ini tahun-tahun keemasan ilmu nahu. Kan dia meninggalnya nggak beda-beda jauh. Dan kalau kita belajar nahu namanya ini mulu. Berarti ini memang tahun keemasan nahu gitu, banyak melahirkan ulama-ulama apa? Iya, ulama-ulama nahu. Iya. Wa Ibnu Sarraj dan juga Ibnu Sarraj. Nah, ini udah pernah kita bahas nih, ya, Ibnu Sarraj yang suka main musik. Wa asadul mutaakhirin. Wa minhum al-musannifu ilal man'i. Wa zahaba Abu Ali al-Farisi wa Ibnu Barhana ilal jawazi. Nah, ini Ibnu Barhan agak susah nih dicari biografinya. Ibnu Barhan. Namanya Abdul Wahid bin Ali. Abul Qasim Abdul Wahid bin Ali Ibnu Barhan. Ilal jawaz. Tahun lahirnya saya nggak ketemu, mas agak susah dicari biografinya. Ilal jawaz boleh. Fatakulu ko iman laisa zaidun. Ini berarti yang ngebolehin tuh. Ko iman laisa zaidun, ko iman ngedahuluin apa? Ngedahuluin laisa. Waktu lipan naklu an Sibawaihi dan diikhtilafkan nakol daripada Sibawaihi. Jadi kalau pendapat Imam Sibawaihi diikhtilafin mulu karena nggak ada kitabnya. Panasaba qaumun ilaihi al-jawaza wa qaumun al-man'a. Walam yarid min lisanil arabi taqaddumu khabariha 'alaiha. Dan tidak warid daripada lisanul arab taqaddumu khabariha 'alaiha. Wa inna ma warada min lisanihi ma zahiru taqaddumu ma'muli khabariha 'alaiha. Jadi emang enggak ada dalam bahasa Arab khabar laisa itu mendahului laisa. Tetapi yang ada ma'mul. Makmulnya itu yang ngedahuluin laisa, ya, makmul daripada khobarnya. Kakaulika ala yauma yatihim laisa masrufan anhum. Ala yauma yatihim laisa masrufan anhum. Contohnya ala yauma yatihim laisa masrufan anhum. Itu contohnya ala yauma yatihim jadi makmul dari masrufan. Nah, itu yauma yatihim mendahuluin laisa. Jadi yang ada ya begini, makmul yang ngeduluin, bukannya khobarnya gitu. Wa bihaza istadalla man ajaza taqdima khobariha 'alaiha. Wa takriruhu anna yauma ya'tihi ma'mulul khobari allazi huwa masrufan. Wa qad taqaddama 'ala laisa. Qala wala yataqaddamul ma'mulu illa haitsu yataqaddamul amilu. Berarti selesai dah tuh, ya. Sekarang pembahasannya baru lagi. Wa qauluhu wa zu tamamin ila akhirih maknahu anna hazil af'ala in qasamat ila qismaini. Bahwasanya fiil-fiil ini terbagi dua. Ahaduhuma ma yakunu taman wa naqisun. Yaitu terbagi kepada tam dan nakis. Wasani ma la yakunu illa naqisun. Wal muradu bitami ma yaktafi bi marfu'ihi. Jadi cukup dengan isimnya. Wa bin nakisi ma la yaktafi bi marfu'ihi bal yahtaju ma'ahu ila mansubin. Wa kullu hazil af'ali yajuzu an tustamala tamatan ila pati'a wa zala allati mudhari'uha yazalu la allati mudhari'uha yazulu.
Fa innaha tamatun. Jadi semuanya bisa tam bisa nakis. Kecuali pati'a dan zala. Dia itu cuma adanya apa? Tam. Nakis. Nahu zalatis syamsu. Walaisa dan laisa fa inha la tustamalu ila naqisotan. Laisa pasti ada khobarnya. Enggak ada laisa itu tam, enggak ada. Wa misalu tami qaulu ta'ala wa in kana zu usratin panaziratun ila maisarah. Wa in kana zu usratin, dan kalau dia itu orang susah panaziratun ila maisarah, maka ditunggu sampai dia mampu. Ini masalah apa nih? Masalah utang. Jadi orang utang dia belum kuat bayar karena dia susah, jangan ditagih mulu. Panaziratun ila maisarah, tungguin sampai dia ngapain? Sampai dia mampu bayar utang gitu. Tapi udah mampu nggak bayar. Nah, itu salah. Berarti gini, artinya orang nggak mampu kita tagih itu utangnya, kita zolim berarti. Kita maksiat loh, orang Al-Quran nyuruhnya naziratun kok. Naziratun maisarah gitu. Ini lanjutan ayat ini, wa antasaddaku khairul lakum. Bebasin. Lu gede Pak. Bebasin wa antasaddaku khairul lakum. Gitu. Kalau emang dia usratin gimana? Ini kalau orang nggak mau bayar utang, alternatif pertama nih yang wajib jangan ditagih gitu, panaziratun ila maisarah. Tapi mau lebih dari itu ya boleh. Wa antasaddaku khairul lakum, sedekah. Berarti yang wajib naziratun ila maisarah. Wa antasaddaku berarti apa? Wajib gak? Enggak. Berarti apa? Sunnah. Mana bagusan? Sunnah. Berarti bagusan sunnah ya wajib tuh ya pahalanya. Lembaran itu. Lembaran ini udah sultan. Nunggu wajib. Sampai dia mampu. Sampai dia mampu. Artinya kalau orang udah nggak mampu kita tagih mulu, kita yang punya dosa malah. Karena Quran nyuruh naziratun kok. Wudu sekali wajib gak? Wajib. 3 kali sunnah. 3 kali sunnah. Gedean mana pahalanya? Wajib. Gimana itu? Bisa kan tuh jadi contoh begitu? Pahala sunnah lebih gede daripada pahala wajib. Nggak bisa lah, nggak ada 3 kalau nggak ada 1. Jadi 3 itu bukannya sunnah tapi wajib plus. Sama nih naziratun ila maisarah atau sadaku, nggak bisa juga dipakai contoh itu. Jadi kita antasadaku itu naziratun juga cuman plus. Jadi nggak bisa tuh jadi contoh amalan sunnah ngalahin amalan wajib begitu. Sama orang beri salam sunnah, beri salam sunnah, jawab salam wajib. Itu betul tuh, itu betul. Itu pahalanya betul, berarti kan gedean yang beri salam kan ya, iya betul. In wujida wajib. Ucapin salam sunnah. Tapi kalau rombongan begini kita nggak ngejawab, ada assalamualaikum, cukup diwakilin aja sama orang. Boleh. Mau kita jawab kan dapat pahala kita. Iya. Wajib. Jadi pahalanya lebih gede sunnah. Jawabnya wajib ya. Jawabnya wajib. In wujida zu usratin. Berarti di sini zunya di situ apa? Nah, tam ya, tam. Karena nggak ada khobarnya. Wa qaulu ta'ala khalidina fiha madamati samawati wal ardu. Wa qauluhu ta'ala fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Nah, itu contoh-contoh di mana karena wa akhwatuhnya itu tam, karena enggak ada khobarnya. Madamati samawati wal ardu enggak ada khobarnya. Tumsuna, tusbihuna. Ini maknya nih ya. Maknya. Ada mati ya. Iya. Sebenarnya di damatnya itu berarti di situ tam semua. Karena enggak ada khobarnya. Baki ya. Kalau maknya itu Ya enggak, maknya itu napi kan. bukan napi tuh, madamat kan. Nah, kemarin udah tuh madamat ya kan udah tuh damai. Iya, zorob ya betul. Baru besok kita masuk wala yalil amil ma'mulul khobar illa iza zorpan ata al harfanya. Terus sekarang kita masuk ke
Wa'id pik. Wah ini nggak mau buka itu. Oh iya ya. Baru ngaji kemarin udah lupa. Haji udah saubah. Masih maksa ya. Ya. Yang keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u an-nisyan wa huwa adamu istihdari syai'i waqtal hajati. Yang keempat yaitu nisyan, lupa, dan yaitu ketidak menuntut hadiran sesuatu waktu perlunya. Fayashmalu sahwu fa innahu Payasmalu asyahwa. Fayashmalu asyahwa fa innahu yartafi'ul isma fi man jama'a fi ramadana nasiyan lisawmi fala kafarata alaihi wa la yabtulu saumuhu. Maka meliputi akan sahun, lalai. Maka sesungguhnya dia mengangkat akan dosa pada orang yang berjima di bulan Ramadan hal keadaannya lupa bagi puasanya, maka tidak ada kafarat di atas dia dan tidak batal puasanya. Nah, jadi hal yang bisa meringankan juga yang berikutnya ya keempat apa? Anisyan, ya lupa. Ya. Apa itu anisyan? Wa huwa ada mustihdari syai'i waqtal hajati. Ya lupa. Jadi pas kita perlu kita kagak ingat, atau namanya apa tuh? Anisyan namanya. Ya. Fayasmalu asyahwa, maka meliputi pula syahwu. Syahwu maknanya apa? Lupa juga. Ya. Sebetulnya anisyan sama asyahwu tuh nggak ada bedanya. Kalau dari segi menurut ulama lugah gitu ya, nggak ada bedanya, sama-sama lupa. Dalam ulama fikih juga sama. Jadi kalau di fikih kalau misalkan ada saha pulanun misalkan ya, atau nasia pulanun, sama, lupa artinya gitu. Ya. Walaupun di sini kalau kita lihat dibedain antara nisyan dengan apa? Dengan sahun. Jadi kalau kita lihat di sini payasmalus sahwa, berarti nisyan itu sifatnya lebih umum daripada apa? Daripada sahun. Ya. Cuman ini sekali lagi ini menurut ulama-ulama tertentu. Di antaranya itu ahli-ahli hikmah. Ahli hikmah membedakan antara nisyan dengan sahun. Tapi kalau ahli lugah, ahli fikih itu sama. Antara nisyan sama sahun itu sama. Ini lagi yang ngebedain begini, kalau nisyan itu lupa emang benar-benar dia lupa, itu nisyan tuh. Ya. Tapi kalau sahun itu lebih spesifik, itu dia lupa karena dia lalai. Karena dia lalai akhirnya apa? Lupa. Fawailul lil musallin allazi an salatihim sahun. Sebenarnya kan dia tahu dia wajib sholat. Tapi karena dia lalai, dia jadi lupa. Wailun. Mereka dapat ancaman sih. Iya. Jadi ada orang lupa benar-benar lupa, ada orang lupa karena apa? Karena lalai. Nah, kita ngajar nih, set buka kitab. Inti mana bukunya? Lupa bang, nggak bawa. Kita marah gak kira-kira? Kan lupa. Nah, lalai. Nah, lupanya itu karena apa tuh? Lalai. Karena lalai. Sahun. Nah, kita tuh lupa, ada yang kita benar-benar lupa, ada yang kita lalai. Kalau lupa yang kita lalai itu bikin orang marah. Allah jadi marah di situ kalau lupanya karena lalai. Makanya kita tuh Robbana la tu'akhizna inasina. Kan inasina kan lupa, kalau lupa kagak apa-apa, kagak dosa. Kok kita minta la tu'akhizna, kita minta enggak dikasih dosa, kita minta enggak diazab kalau kita lupa. Nah, nasina di situ lupanya karena lupa apa tuh? Karena lupanya lalai. Gitu. Ya, jadi bukan lupanya karena memang benar-benar lupa. Kalau benar-benar lupa ya gimana kalau lupa? Tapi itu masuk yang kayak kemarin pembahasan yang beberapa minggu yang lalu ya tentang imam lupa bacaan, itu kan kita bahasnya waktu itu nisyan. Iya. Sekarang imam kalau dilupa gitu kan berarti emang dia lupa. Belum terlupa. Iya, bukan karena dia lalai gitu, emang dia apa? Emang dia lupa biasanya. Mungkin di rumahnya dia udah latihan nih, bisa lancar. Ya, cuma kalau pas di situ lupa ya gimana? Ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini sahun lebih spesifik daripada apa? Daripada nisyan. Sahun lupa diingetinnya lebih gampang daripada nisyan. Gitu, karena kalau sahun tuh sebetulnya dia tahu di hatinya tuh masih ketanam gitu loh. Dalam ingatannya kalau nisyan tuh emang benar-benar ngeblank.
Fa innahu yartafiul isim. Nah, dosa terangkat. Karena apa? Karena lupa. Piman jama'a fi Ramadana nasian, nih contohnya nih, orang jima pada bulan Ramadan karena lupa lagi puasa. Pengantin baru kali ya, lupa ini. Nasi Aja terus. Iya. Apa iya sih orang puasa lupa gitu mikirnya, tapi andai kan dia lupa ya enggak apa-apa. Ya. Beda dari surga ya kan, kalau makan lupa makanan dari surga. Kalau jiwa mah Sama yang makan juga kan nggak batal tuh. Pala kafarota alaihi wala yabtulu saumuhu. Tapi harus kita lihat dulu, lupanya lupa ngapain dulu nih? Lupa ngerjain perintah apa lupanya melanggar larangan? Itu konsekuensinya bisa beda. Lupa nggak sholat, dia lupa sholat misalkan, dia lupa nggak sholat, tetap wajib sholat nggak? Wajib kodok. Berarti kalau itu kalau lupa terhadap suatu perintah, itu kita tetap wajib tadaruk, artinya ngerjain itu begitu loh, wajib kodok begitu ya. Kalau lupa terhadap suatu perintah, tapi kalau lupanya itu mengerjakan larangan, contohnya ini nih kan dilarang nih, ya kan nggak boleh makan lagi puasa, dia lupa tuh, dia ngerjain larangan tuh dimakan, itu ya udah nggak ada apa-apa, mau suruh ngapain nggak apa-apa. Jadi kalau lupanya ngerjain suatu kewajiban, ganti. Lupanya ngancurin barang orang, ganti. Gue lupa, gue kan barang gue kali, gue main-mainin aja jatuh, pecah, barang gue lupa, ganti. Nggak bisa lah kan gue lupa, nggak bisa. Itu masanya intinya ngerusakin barang orang, tetap itu mah walaupun lupa, ya ganti begitu. Jadi lupa tuh hukumnya nggak bisa kita pandang sama, tergantung dia lupanya lupa apaan dulu nih, gitu. Tapi kan kayak misalnya kalau lupa makan itu kan ya bisa terjadi atau sering terjadi ya karena emang makan itu kan kebiasaan gitu. Jadi ketika walaupun belum puasa kadang mau tidur tiba-tiba lupa. Jadi kalau kayak jima atau itu kan sesuatu yang jarang dilakuin juga gitu. Jadi buat lupanya kecil. Walaupun kecil kemungkinan itu. Makanya kan orang lupa makan lebih banyak daripada lupa jima. Bahkan kita mungkin belum pernah ketemu kali. Orang jima tuh lupa belum pernah ketemu gitu. Ya. Yang banyak ya lupa makan. Tapi judulnya kan orang kalau puasa dia makan pasti dia lupa dah. Lupa gitu, bukannya lalai gitu loh. karena udah keseringan. Iya, keseringan. Kebutuhan. Biasaan. Makan. Mau tidur. apalagi puasa sunnah ya. Melek mata, nyari air. Puasa ya. Tapi ada orang lupa itu yang tetap dihukum, ngerjain larangan tetap dihukum. Contohnya apa? Larangan haji. Nggak boleh pakai wangi-wangian tuh. Nah dia lupa dipakai wangi-wangian, tetap bayar dam nggak? Bayar dam. Walaupun dia lupa. Tetap denda. Ya? Mandi wajib. Ada anggota tubuh yang kita lupa nih. Masa kelar? Ya ibu lupa tadi ini belum basah. Mandi nggak? Mandi lagi. Iya. Tapi kalau yang mandi wajib tuh contoh perintah, berarti dia meninggalkan sesuatu yang perintah. Tapi kalau tadi yang mengerjakan larangan tapi tetap dieksekusi itu melanggar yang larangan haji itu. Larangan haji walaupun dia lupa juga. Dalam mazhab Syafi'i yang ada dalam mazhab lain. Karena ada orang bilang udah nggak apa-apa nggak sengaja. Masalah faktor usia banyak kan. Bukan masalah faktor usia, faktor kagak ngerti. Orang Indonesia kalau mau dihitung bayar dam Banyak banget. banyak banget, pelanggaran mulu. Kalau ini ngeliatnya usia udah dibilangin, Gulugul. udah dibilangin kelupaan gitu biasanya kelupaan ya. Gulugul kali. Udah pakai ihram ntar udah jangan pakai apa-apa lagi. Iya bisa empat. Kalau saya kan pakai peci. Udah dibilang gitu. Tapi pas ya saya lupa pakai topik saya. Iya. Gitu dah. Dia pelanggarannya banyak banget, kata ustadznya udah bayar damai atau aja. Kesian juga kalau bayar dam banyak banget, habis duitnya. Kagak beli kurma. Terus Pak, Al-khamisu al-jahlu wa huwa az-zuhulu wal ghaflatu min asy-syai'i bi makna adami husuli syai'i al-mudrikati awil hafizati. Yang kelima adalah al-jahlu, enggak tahu.
dan yaitu adalah kacaunya pikiran dan lalai daripada sesuatu dengan makna ketidakterhasilan sesuatu yang telah didapati atau yang dijaga. Iya, jadi kalau jahil itu emang asalnya dia nggak pernah tahu, itu jahil namanya. Tapi kalau lupa, Udah. asalnya dia tahu, asalnya dia tahu tuh lupa, ya. Ada yang lupanya itu levelannya di mudrikah, ada yang di hafizoh. Kalau dia masih ada di hafizoh, tapi nggak ada di mudrikah, itu sahun. Tapi kalau di mudrikah kagak, di hafizoh kagak, itu nisyan. Gitu loh. Jadi kita kan kalau mengingat sesuatu, ada kerekam cuma di otak, masuk ke hati. Ada kerekam di hati, kerekam juga di mana? Di otak. Kalau kita cuma lupanya di otak, tapi di hati kita masih ingat, itu sahun. Tapi kalau udah di sini lupa, itu nisyan. Tapi kalau emang kita nggak pernah masuk sini, nggak pernah kesini, itu jahil, begitu. Maka di sini ada mudrika, ada juga hafiz. Hafizah tuh adanya di kolbun, di hati itu hafizah tuh. Ya. Terus. Faman jahilal hukma kal kalami fi sholati fala tabtu sholatuhu bi syartihi wa huwa ayyakunal kalamu qalilan. Dan maka siapa orang yang tidak tahu akan hukum seperti berbicara pada waktu sholat, maka tidaklah batal sholatnya dengan syarat bahwasanya kalamnya itu sedikit. Waqad batahu ba'duhum bi sitti kalimatin urfiyatin akhzan min qissati Zulyadaini. Dan sungguh mendobitkannya oleh sebagian ulama dengan 6 kalimat yang uruf. Itu Ji langsung ya Ji. Habis apa? Ada. Jalur bahwa zuhur guflati ya. Terus yang kedua tadi wal hafizo. Habis wal hafizo paman jahila itu langsung ya. Iya. Kalau di sini fa kharaja syahud. Akhraja sahu. Iya. Terus apa lagi? Terus huwa Zawaluhu anil mudrikati ma'abaqaihi fil hafizati wa nisyan. Iya. Banyak hilang dong. Banyak hilang ya. Di sini ada. Banyak lagi. Itu sampai mana? Sampai mana Kri? Izhuwa zawaluhu anhuma ma'an enggak situ. Sampai mana itu situ? Ini sampai fi hafizati. Di situ berarti. Ya. Ma'abaqaihi fil hafizati gitu ya. Gimana Bang? Awil hafizati. Enggak, dari pahoran aja tadi. Enggak, iya. Kan di sini kan husulu syai'i, adamu husuli syai'i al mudrikati awil hafizati. Iya. Terus Pakharaja. Syahuru ya. Apa gitu? Pakharaja as-sahwu As-sahu terus izhuwa zawaluhu. Iya, ada is ya. Izhuwa zawaluhu anil mudrikati. Inda Anil mudrikati ma'a baqaihi fil hafizati. udah sampai situ. Baqain Ma'a baqaihi fil hafizati. fil. Ini di sini kagak ada langsung. Zawaluhu anil mudrikati ma'a baqaihi fil hafizati. Jadi di mudrikahnya udah nggak ada, tapi di hafizohnya masih apa? Masih ada tuh sahur. Udah sampai situ doang kan Gede? Iya sampai situ. Itu masih lumayan itu panjang. Berarti itu untuk membedakan sahun tadi Bang yang aku jelasin ya. Iya. Sahun, nisyan, Iya. Iya, berarti di sini saya baca. Mudrikah, hafizah. Mudrikah doang, hafizahnya enggak. Berarti di sini dicontohin seperti orang yang bicara lagi sholat dan dia nggak tahu hukumnya, lagi sholat ngomong gitu. Ya. Sholatnya apa? Nggak batal, tapi syaratnya atau di syaratnya itu. Terus. Fa kullu man jahila tahrima syai'in mimma yushtaratu fihi. Bukan, belum dibaca itu. Wa huwa ayyakunal kalamu. Wa huwa ayyakunal kalamu qalilan.
Waqad adabatahu ba'duhum bi sitti kalimatin urfiyatin akhzan min qissati Zilyadaini. Bahwasanya ucapannya itu sedikit dan sungguh mendobitkannya oleh sebagian ulama dengan 6 kalimat yang biasa. Hal keadaannya mengambil dari kisah Zilyadain. Iya, berarti orang lagi sholat ngomong, ya kalau emang dia nggak tahu nggak batal, asal ngomongnya jangan apa, jangan banyak-banyak. Batasan banyaknya apa sih? 6 kalimat. Dari mana nih kalimat ngambilnya? Dari kisahnya Zilyadain nih. Zilyadain khirbak namanya. Khirbak. Ha ro qaf. Ha ro ba alif qaf. Khirbak bin Amr As-Sulami. Khirbak bin Amr. Zilyadain. Ya orang tangannya panjang. Jadi kasih julukannya apa? Zilyadain. Ini tangan panjang apa tangan panjang? Enggak, ini hakikat gitu, bukan istilah. Emang tangannya apa? Panjang. Iya, tangannya panjang. Makanya ditakubin sini. Ya. Ini kan pas Nabi lupa. Lalu kan dia ngomong tuh, aku sirati sholatu amnasita ya Rasulullah. Nah, itu habis itu dia langsung lagi sholat. Berarti kan nggak batal sholatnya. Nah itu patokannya gitu berarti ngomong dikit tuh. Aku sirati sholatu amnasita. Dibilang di sini 6 kalimat. Coba inti hitung. Kusirat sholatu amnasita ya Rasulullah. 7 kan? Kusirat tis sholatu amnasita ya Rasulullah. 7. Tapi di sini hitungnya berapa? 6. Dan di kitab-kitab bikin 6. Sedang hitung 7. Aku sirat satu kalimat kan? Nah, aku sirat hitung 1 nggak taunya. Tanyaan. Ada di mana tuh? Di Tufatul Muhtaj. Saya ketemu. Ada di Nihayatul Muhtaj. Ada juga. Sama di situ. Berarti aku siratis sholatu, aku sirat dihitung berapa? Berarti makanya keluarlah ini jadi 6 kalimat. Nah saya pikir aku siratis sholatu ya Rasulullah ada 7. Sampai jadi bisiti kalimatin. Lah kagak taunya aku siratnya dihitung 1. Nah, bisa Rasulullah kan ngomong juga, as-sadaqa Zilyadain. Apakah benar itu Zilyadain? As-sadaqa. Enggak sampai 6 kalimat juga, cuma 3. Ya. Sahabat bilang, "Iya benar ya Rasulullah." Bangun Rasulullah nambahin lagi. Nah, itu kan berarti enggak batal salat. Kalau orang lupa, saya pernah 1 rakaat ya. Saya kurang 1 rakaat ya. 5. Iya. Boleh. Kata yang samping, iya. Ngobrolnya sih. Kan Siti kalimat itu rupiah. Nah, di sini mungkin siti kalimatin urpiyatin. Jadi bahasanya bukan lugawiyatin. Makanya wajar aja kalau aku sirat dihitungnya 1. Ya boleh, kalau kalau secara lugawiyah aku sirat harus dihitung berapa? Harus dihitung 2. Ya enggak salah juga berarti dia ngitung 6 enggak salah. Orang ini siti kalimatin urpiyatin kok gitu. Ya. Ntar Rasulullah jadi 2 kalimat lagi. Iya, Rasul jadi 2 kalimat. Nah, makanya urpiyah kok. Ya. Terus fa kullu man jahila tahrima syai'in mimma yashtaratu fihi mimma yashtariku yastariku pakai kaf. Iya. Pakai apa dulu? Iya Allah. Harusnya pakai kaf. Yastariku berserikat, bersekutu. Fa kullu man jahila tahrima syai'in mimma yashtariku bihi ghalibun nasi lam yuqbal illa ayyakuna qariba ahdin bil islami aw nasha'a bi badiyatin ba'idatin anil ulama'i aw yakuna mukhfiyan anil awami kadaqaiqi mas'alatil fiqhi. Maka setiap orang yang tidak tahu hukum keharaman sesuatu dari apa-apa yang bersekutu
padanya kebanyakan manusia itu tidak bisa diterima, kecuali bahwasanya adalah dia itu dekat masanya dengan Islam, atau dia terlahir di kampung yang jauh dari ulama, atau adalah dia itu atau masalahnya ini atau permasalahannya ini tersamar daripada orang awam, seperti masalah-masalah yang daqaik, yang susah susah, masalah-masalah fikih yang susah. Terus Wa amma ma huwa ma'lumun min ad-dini bid-darurati fala yuqbalu jahlu minhu. Dan adapun apa yang dia itu diketahui daripada agama dengan secara daruri, maka tidak diterima ketidaktahuan daripadanya. jadi orang ngaku nggak tahu, dilihat masalahnya dulu, masalah apa dulu nih. Kalau emang masalahnya hal-hal yang nggak umum gitu kan, kayak masalah fikih itu masalah ngomong lagi sholat, dia ngaku dia nggak tahu, nah itu bisa diterima. Tapi kalau masalah-masalah yang emang dalam agama Islam yang emang udah hampir mayoritas orang pada tahu, dia pakai bilang nggak tahu, nggak diterima. Misalkan nih dalam Islam zina haram, dibilang saya nggak tahu zina haram, itu nggak bisa diterima. Itu tinggal di mana? Kecuali dia baru masuk Islam banget kali, baru masuk Islam. Baru masuk Islam, saya rasa kok tinggalnya di Indonesia pasti tahu dalam agama Islam tuh zina kagak boleh, pasti tahu. Tapi modern mana-mana ini mungkin dia orang Eropa kali, masuk hidup bebas, pas masuk Islam disangka zina masih bebas. Itu nggak apa-apa. Jadi di sini dikecualikan kalau dia qoriba ahdin baru masuk Islam. Au nasa'a bi badiyatin ba'idatin, Allah tuh dia tinggal jauh kali di pelosok mana gitu, nggak ada ulama, nggak dapat dia nanya, nggak ada. Jadi kagak tahu. Ya. Coba nanya sama Ustadz Google dia nanya. Atau misalkan masalah-masalah yang emang mukhfiyan anil awam, kayak masalah di puasa kita hari Arafah kapan, itu kan masalah-masalah daqaik tuh, masalah-masalah yang emang nggak sederhana. Itu orang aku nggak tahu ya, kita wajar gitu orang nggak tahu, itu masalah emang udah bukan doruri gitu. Tapi kalau masalah Islam nggak boleh ngebunuh, nggak boleh itu nggak bisa. Homer haram. Iya saya nggak tahu dalam Islam nggak boleh gini. Babi haram. Iya. Jadi kalau dia ngomong jahil tuh ditolak. Ada masalah ada Islam. Aku As-sadisu al-usul. Udah kali Pak. Nah bini saya udah mau pulang ini. Tutup WA. Mana rumah saya gembok. Tahu-tahu udah OTW aja Bang, OTW pulang. Mau kemana mau kesana kali? Dia dari kampung. Nggak kita jemput malah jalan sendiri. Itu udah OTW aja. Kita bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u mazahibul karramiyati fi wad'il hadisi. Yang ketujuh, golongan-golongan karamiyah yang di dalam membuat hadis maudhu. Zaman firqatun minal mubtadi'ati summu bil karramiyati jawaza wad'il ahadisi fi babit targhibi wa tarhibi faqat. Mengklaim oleh segolongan daripada orang-orang yang membuat bid'ah, mereka menyebutnya dengan karamiyah, akan membolehkan membuat hadis maudhu di dalam bab targhib wa tarhib saja. Iya, jadi ada lagi namanya mazhab karomiyah. Ya. Kenapa dia disebut mazhab karomiyah? Karena memang pendirinya namanya Muhammad bin Karom. Jadi pengikut-pengikutnya dijulukin lah namanya apa? Karomiyah. Ya. Muhammad bin Karom. Ini karomiyah ini kalau kita belajar Milal wa Nihal, dia dianggap sempalan daripada Murji'ah. Jadi dia dianggap sempalan bagian daripada Murji'ah. Jadi kalau kita cari karomiyah, kita carinya di Murji'ah gitu. Nanti disebutin kalau kelompok-kelompok mana yang terafiliasi ke Murji'ah. Di antaranya karomiyah. Dia ini yubaliguna fi sifati ila hadits tasbihi wa tajsim. Jadi mereka itu beranggapan Allah itu iya tasbih wa tajsim. Berarti Allah itu punya jisim, Allah itu punya fisik. Fisiknya kayak gimana? Tasbih. Sama kayak orang berarti. Misalkan orang tangannya begini, berarti Allah juga begini tangannya, begitu. Ini karomiyah di mazhabnya nih, ya. Nah, dibilang boleh bikin hadis maudhu asal masalah targhib buat tarhib. Biar orang rajin ibadah, biar orang takut buat dosa. Boleh dibilang bikin apa nih? Bikin hadis maudhu menurut mereka nih, ya.
Terus Wastadallu ala zalika bima ruya fi ba'di turukin hadisin man kadzaba alayya muta'ammidan min ziyadati jumlatin liyudillan nasa walakin hazihi ziyadah lam tasbut inda huffazil hadisi. Dan mereka mengambil dalil di atas demikian itu dengan apa yang diriwayatkan daripada sebagian rijal-rijal hadis man kadzaba alayya muta'ammidan, daripada menambahkan redaksinya liyudilla an-nasa, agar manusia itu tersesat. Dan akan tetapi tambahan ini tidaklah sabit menurut para penghafal hadis. jadi ditambahin kan akhirnya man kadzaba alayya muta'ammidan. Nah, ini ada tambahannya liyudilan nasa. Jadi anggapan mereka tuh dipatokannya hadis ini, tapi hadisnya masalahnya ada tambahannya nggak ada gitu. Siapa yang berbuat kedustaan atas nama Nabi dengan tujuan untuk menyesatkan manusia, berarti ya nggak boleh kan katanya. Kalau tujuannya buat nyesatin, ini kan dia bikin hadis maudhu tujuannya bukan buat nyesatin manusia, justru mereka pengen bikin manusia biar rajin ibadah gitu kan, biar ninggalin yang keharaman. Maka dianggap ini nggak termasuk dalam kategori man kadzaba alayya muta'ammidan ya, karena hadis versi mereka tuh ada tambahan liyudilan nasanya itu, yang ternyata tambahan liyudilan nasanya itu kagak sabit di dalam indahu fatil hadis. Terus Wa qala ba'duhum nahnu nukazzibu lahu la alaihi wa hadza istidlalun fi ghayati sakhfi. Dan berkata sebagian mereka, kami tidak mendustai kepadanya ketika di atasnya. bukan, jadi nahnu nukazibu, kami bikin bohong ini lahu, keuntungannya buat Nabi. La alaihi, kita bukan bikin kebohongan yang bisa merugikan Nabi gitu. Kan di sini kan hadisnya kan man kadzaba alayya. Berarti kan kebohongan kalau Allah kan berarti sifatnya ngerugiin kan? Siapa yang bikin bohongan yang merugikan aku? Kata dia, nah kita bukan kadzaba alayya tapi kadzaba li gitu. Jadi bikin kebohongan ini nggak ngerugiin Nabi, justru nguntungin Nabi. Biar orang jadi pada rajin sholat, pada rajin ibadah, dibikin hadis maudhu. Jadi bohong tapi tujuannya positif, lah kan gitu. Yang mungkin kita kalau dalam hidup aja kita boleh gak sih kita bohong lebih positif? Boleh kalau kita masih boleh kali, maksudnya Nabi dibawa-bawa, lah ini kan jadi masalah. Habis. Terus wa hadza istidalun fi ghayati sakhfi, dan ini pengambilan dalil pada tujuan menghina. pada bukan pada goya, pada sakhab tuh bodoh. Ini udah bodoh banget gitu loh. Jadi istidlal model begini itu udah goyati sakhab gitu, udah bodoh banget lah gitu istilahnya. Goya kan akhir, berarti bodoh ini udah akhirnya banget gitu. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yahtaju syar'uhu ila kazzabina Yurawiju. liyurawwijuhu. Iya. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah butuh syariatnya itu kepada orang-orang yang tukang menduduh dusta agar mereka menolongnya. Iya, Yurawiju biar bikin laris. Nggak perlu tukang bohong buat ngelarisin agama Islam mah. Ya pakai yang biasa aja, orang Islam pada ngerjain sholat kok gitu istilahnya. Jadi nggak perlu pembohong-pembohong. Bikin bohong-bohong ya. Terus Wa hadza za'mu khilafu ijma'il muslimina, dan ini klaim menyalahi ijma'nya orang-orang muslim. Hatta balagha Syekhu Abu Muhammad Al-Juwaini fajazama bi takfiri wadi ilhad hadisi, sehingga sampai kepada Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, maka ia mengklaim dengan kekufuran orang-orang yang mau maudukan hadis. iya, Abu Muhammad Al-Juwaini Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Kita kalau dengar kata-kata Al-Juwaini yang kita ingat Imam Haromain. Ini dia bukan Imam Haromain. Yang Imam Haromain itu anaknya dia. Anaknya dia, Bang. Anaknya dia kan Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini Imam Haromain. Berarti anaknya dia. Dan dia Abdullah bin Yusuf. Ya, tapi kalau Imam Haromain kan Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Berarti dia kan anaknya. Sama namanya. Ya, Al-Juwaini juga. Abul Ma'ali kan depannya, kalau yang Imam Haromain tuh Abul Ma'ali kan. Abul Ma'ali
Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Nah ini Abu Muhammad ini Abdullah bin Yusuf. Ya, berarti kemungkinan ini bapaknya Imam Haramain. Sama ulama besar juga nih. Terus As-saminu khata'u ba'dil mufassirina fi zikril ahadisil mawdu'ati. Yang kedelapan, kesalahan sebagian ulama-ulama tafsir di dalam menyebutkan hadis-hadis maudhu. Laqad akhta'a ba'dul mufassirina fi zikrihim ahadisa mawdu'atin fi tafasirihim maudu'atan. hadisa mawdu'atan fi tafsirihim min ghairi bayani wad'iha. Maka sungguh salah sebagian ulama-ulama tafsir di dalam menyebutkan mereka akan hadis-hadis maudhu di dalam tafsir-tafsiran mereka dari tanpa menjelaskan kemaudhu'annya. La siyama al ahadisul marwiyu an Ubay bin Ka'b fi fadailil Qur'ani suratan. Apalagi hadis yang diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab di dalam padilah-padilah Quran satu surah per satu surah. Wa min haula'il mufassirina as-Sa'labiyyu wal Wahidiyyu az-Zamakhsyariyyu al-Baidawiyyu asy-Syaukani. Dan di antara mereka ada yang termasuk daripada ahli-ahli tafsir adalah As-Sa'labi, Al-Wahidi, Az-Zamakhsyari, Al-Baidawi dan Asy-Syaukani. Jadi itu kalau masalah keutamaan surah ini, keutamaannya begini, surah ini, itu banyak maudhu'nya. Banyak maudhu'nya tuh, hati-hati tuh. Jadi kalau kita baca ini fadilah surah apa nih? Fadilahnya gini. Hati-hati ya. Karena ternyata dari Nabi itu cuma beberapa aja. Emang benar ada beberapa surah tuh ada fadilahnya, cuman yang dari Nabi tuh yang banyak ini ya ini. Dan ternyata itu berseliweran di mana? Di kitab-kitab tafsir yang disebutin nih. Sa'labi, Wahidi, Zamakhsyari, Baidawi, Syaukani disebut. Ini kalau ketemu orang yang nama-nama ini hati-hati. Bukan, ini mah pengarang tafsir. Kan Baidawi ada tafsirnya tuh, Zamakhsyari tafsir Zamakhsyari. mereka membuat kesalahan gitu Bang. Iya, artinya dia nukil sesuatu dari Ubay bin Ka'ab tanpa diperiksa lagi hadis itu. Padahal hadis itu ternyata yang riwayat dari yang orang yang bikin hadis maudhu nisbahin ke Ubay bin Ka'ab, ternyata ya emang tuh banyak yang palsu. Fadilah surah-surah begitu. Sebetulnya bukan ini doang. Pokoknya di kitab-kitab tafsir dah. Kan kalau kita awal nih masuk masalah apa nih, surah Al-Qasas, terus kok disebutin tuh fadilah-fadilahnya apa tuh hadis-hadisnya. Nah, Syarif tuh banyak tuh misalnya. Iya. Surah Al-Ikhlas misalnya gitu. Nah iya, itu cek hadisnya bener nggak gitu. Bukan berarti nggak ada dari Nabi, ada man dari Nabi, cuman beberapa surah aja yang saya bilang tuh cuma paling kehitung lah gitu surah yang disebutin namanya Nabi itu punya fadilah begitu. Tapi kan kalau kita tafsir hampir tiap awal surah disebutin ini padilahnya ini. Nah, harus kita cek tuh hadisnya benar apa kagak. Gitu. Jadi sebenarnya bukan di tafsir ini doang, bukan. Tafsir lain juga. Asal tiap awal surah dah biasanya adanya tuh. Terus As-sabi'u Ashharul Musannafati fihi. Yang kesembilan, kitab-kitab yang masyhur di dalam tentang hadis maudhu. Kitabul Mawdu'ati Ibn al-Jawzi wa huwa min aqdami ma sunifa fi hadzal fanni. Lakinnahu mutasahilun fil hukmi 'alal hadisi bil wad'i. Liza intaqadahu ulama'u wa ta'aqqabuhu. Yang pertama adalah kitab Al-Mawdu'at karangan Ibnu Jauzi, yaitu termasuk yang paling duluan apa yang dikarang pada hadis maudhu ini. Akan tetapi dia itu mutasahilun fil hukmi, gampang-gampang ini dalam hukum di atas hadis dengan hadis maudhu. Karena inilah mengkritiknya oleh kebanyakan ulama dan koreksinya. Jadi kalau kita ngomong kita masalah hadis maudhu, pasti yang paling kita ingat tuh Ibnu Jauzi. Emang dia yang paling dulu bikin suatu kitab, dikumpulin tuh mana hadis-hadis maudhu, dikumpulin sama dia. Jadi kalau pengen tahu hadis maudhu, ya baca itu kitab ini. Kitab karangan Ibnu Jauzi, Al-Mawdu'at, hadis maudhu. Ya. Cuma masalahnya dia itu mutasahil, terlalu gampang mengklaim satu hadis itu hadis maudhu. Ini maudhu begitu. Padahal belum apa? Padahal belum tentu maudhu. Ya. Jadi ada orang yang mutasahilun terlalu gampang mengklaim hadis itu sahih. Nah sekarang ada juga nih orang terlalu gampang mengklaim kalau hadis itu apa? Maudhu. Ya. Nah karena kekurangannya itulah akhirnya kitabnya banyak kritik dan juga banyak koreksian. Tapi walaupun gimana dia udah berjasa karena dia termasuk
yang awal-awal gitu. Saya bilang kalau kita ngomongin kita masalah hadis maudhu pasti yang kita ingat Ibnu Jauzi. Terus Al-Aliul Masnu'atu. Al-Aliul Masnu'atu. Al-aliul masnu'atu fil ahadisil mawdu'ati li Suyuti huwa ikhtisaru li kitab Ibnu Jauzi wa ta'kibi alaihi wa ziyadati lam yazkurha Ibnu Jauzi. Yang kedua adalah kitab Al-Aliul Masnu'ati fil Ahadisil Mawdu'ah karangan Imam Suyuti, yaitu ringkasan bagi kitab Ibnu Jauzi dan pengkritikannya, pengkoreksiannya, dan menambahkan dan tambahan-tambahan yang tidak menyebutkannya oleh Ibnu Jauzi. Ya, berarti ini ada lagi nih kitab ini justru dia memperbaiki apa yang sudah dikarang oleh siapa? Oleh Ibnu Jauzi begitu ya. Karangan Imam Suyuti ini orang karangannya banyak banget ya. Lah apa aja karangan Suyuti mulu. Ini ada lagi karangan Suyuti lagi. Banyak banget nih karangan nih. Bantahan dari kitab Mawdu'at nih. Bukan bantahan, justru dia tuh Tambahin. perbaikan gitu. Yang istilahnya sebetulnya bukan hadis maudhu, dibuang sama dia begitu. Ya. Dan juga ada tambahan-tambahan yang nggak disebutin di karangan Ibnu Jauzi, disebutin sama dia gitu. Jadi ini lebih aman buat kita. Jadi dia tetap nginduknya itu kemana? Ke kitab Ibnu Jauzi nggak mau tetap, karena ini sifatnya ikhtisar, berarti kan ringkasan, betul nginduknya ke situ. Ya. Terus Tanzihu syari'atil marfu'ah anil ahadisi syani'atil mawdu'ah Libni Iraqi Libni al-Arraqi al-Kannani wa huwa Kitabut Talkhisin wa huwa kitabu talkhisin bisabiqaihi wa huwa kitabun hafilun muhazzabun mufidun. Yang ketiga, Tanzihul Syari'atul Marfu'ah anil ahadits syani'ah al-mawdu'ah karangan Ibnu Arraq al-Kanani, yaitu kitab ringkasan bagi dua orang sebelumnya, dan yaitu adalah kitab yang luas, yang muhazzab, yang bersih. Muhazzab itu dari bersihin gitu. Mufidun, yang memberi faedah. Jadi ini talkhis, berarti artinya dia bikin ringkasan lagi dari kitab Mawdu'at dan kitab yang Al-Ali itu, dibikin talkhisnya lagi sama siapa nih pengarangnya, Ibnu Arraq. Berarti lebih ringkas lagi dibanding dua pendahulunya. Untung putus sampai di sini enggak ada ini. Berarti iman induknya dari Al-Mawdu'at ya. Iya, berarti dari situ bikin ringkasan lagi begitu. Itu artinya apa? Animo orang belajar agama makin tipis. Tadi kasih ringkas-ringkasan aja dah. Sama Ibnu Katsir. Keluar tuh apanya? Mukhtasarnya, Mukhtasar Ibnu Katsir. Orang malas baca Ibnu Katsir 4 jilid, bikin ringkasannya. Berarti animo orang buat belajar agama tuh emang makin apa? Makin turun. Sekarang kitab-kitab, coba ulama sekarang orang kitab tafsir yang dulu gitu, kitab tafsir semuanya. Enggak. Udah enggak tafsir juz amma. Yasin. Coba kayak dulu bikin tafsir tuh langsung 30 juz gitu, bikin 30 juz. Jarang coba ente lihat dah ulama-ulama, bukan sekarang doang dah, dalam kurun berapa waktu terakhir begitu. Jarang yang bikin hampir semua. Itu kan berarti emang udah makin animo masyarakat tuh, animo orang tuh udah makin kurang gitu. Karena tafsir maudhu'i. Berarti udah berdasarkan tematik aja dah tafsirnya. Ya kita ngaji aja sekarang tematik kok, banyak kan di masjid. Ini lagi pengen bahas ini, coba yang ngaji benar-benar baca ayat per ayat gitu. Nah, ayat per ayat lah, kita kelamaan kali. Ayat per ayat lah baca gitu. Enggak, gimana maunya gurunya aja, lagi pengennya gitu. Berarti orang emang udah makin kayak gitu. Semangat belajar. Baru besok kita masuk ke matro. Kemudian udah 1 tahun udah baru surat Nur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.